topik eskatologi GPDI yang akan menjadi narasumber yaitu Bapak Pendeta JS. Ya, juga kami serahkan kepada narasumber. Dalam hal ini Bapak Yasmin Nandar sebagai narasumbernya, yaitu Wakil Sekkum Majelis Pusat GPDI. Selanjutnya kami serahkan kepada. Kemarin hampir 2,5 giga lah. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya dihubungi untuk ambil bagian dalam simposium yang diselenggarakan saat ini. Dan ketika saya tanya bahwa tujuan daripada simposium ini adalah pemantapan doktrin GPDI yang selama ini kita sudah pegang, tetapi ada gejala katanya bahwa doktrin-doktrin itu mulai ditinggalkan. Itu sebabnya perlu dimantapkan lagi. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi, dipermasalahkan lagi, sebab ini adalah sesuatu yang sudah menjadi pegangan kita. Cuma perlu mungkin dipaparkan lagi, sebab generasi yang menggantikan generasi lama ini banyak diantaranya yang tidak menguasai, padahal ini adalah merupakan warna dari GPDI. Nah, pelajaran-pelajaran yang menyangkut doktrin selama ini, saudara, kita pegang bukan karena fanatisme, karena kita GPDI, orang-orang tua dulu kita memberi pelajaran seperti ini, ya salah atau benar itulah yang kita pegang, sama sekali tidak. Tapi kita tahu bahwa semuanya Tuhan beri kepada orang-orang tua kita, lalu itu terus berlangsung, sehingga kalau dikaji dalam berbagai-bagai sudut kebenaran firman Allah, doktrin kita sama sekali tidak keluar dari firman Allah, bahkan sepenuhnya adalah merupakan firman Tuhan. Nah, saya sangat bergantung dengan LCD ini, jadi saya sangat tunggu. Ketika saya tanya kepada Ketua Departemen Pengajaran dan Pendidikan, dia katakan nggak perlu buat makalah ini, hanya penyajian bahwa ini doktrin kita begitu. Sebenarnya saya sudah siapkan makalah, jadi karena arahan seperti itu saya tidak lakukan. Ada beberapa poin, saudara, yang perlu mungkin saya angkat dalam kesempatan ini dalam rentang waktu yang sangat singkat, ya, 1 jam 15 menit. Nah, baiklah, kita langsung saja mulai secepatnya saja, karena saya ingin supaya hal-hal yang krusial, hal-hal yang jadi polemik dalam pelajaran akhir zaman ini bisa kita paparkan secara singkat saja. Sebab pada dasarnya saya yakin saudara sudah tahu dan sudah berpegang kepada doktrin ini. Mari kita lihat saja, mulai dengan pendahuluan. Cepat saja kita lihat, saudara, eskatologi berasal dari kata eskaton dan sebagainya, ya. Nah, jadi pelajaran berkaitan dengan eskatologi ini adalah meliputi hal-hal yang dibahas mengenai menjelang, pada saat, dan setelah kedatangan Yesus kedua kali. Inilah eskatologi, ya. Jadi saya tidak perlu paparkan lebih jauh. Nah, kalau kita membaca apa yang Yohanes tulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, dia katakan bahwa ketika dia menulis surat ini itu kira-kira berkisar tahun 90 sampai 92, ya, surat ini ditulis. Dia katakan waktu di mana dia hidup dia sebut sebagai waktu yang terakhir. Nah, apa yang dimaksud dengan waktu yang terakhir dalam penjabarannya? Coba kita lihat. Kalau kita pelajari dispensasi zaman adalah seperti ini. Oke, pada umumnya ini kita sudah sangat bersahabat. Nah, yang dimaksud dengan waktu yang terakhir tentu adalah waktu di mana zaman roh ini, di mana kita sekarang hidup. Ini kita sudah lewati ini juga, dan kita hidup sekarang di sini. Inilah yang Yohanes katakan waktu yang terakhir
dispensasi yang terakhir. Jadi tahun 90 dia menulis surat ini, dalam rentang waktu ini dia sebut sebagai waktu yang terakhir. Jadi yang namanya akhir zaman, saudara, bukan sebuah titik waktu, bukan sebuah titik peristiwa, tetapi merupakan rentang waktu yang berdurasi 2000 tahun. Nah, seringkali kalau kita menggambarkan hal ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan muda, generasi penerus yang berpikir bahwa pelajaran peta zaman ini sudah tidak relevan. Sebab mereka katakan sekarang kita sudah 2013, tapi Tuhan Yesus belum datang. Jadi sekarang peta zaman sudah nggak laku lagi. Itu sebabnya masih banyak dalam seminar seperti ini orang bertanya apakah peta zaman masih relevan. Nah, saudara, kita lihat coba ke gambar berikutnya. Nah, kita lihat, saudara, bahwa ketika Kaisar Konstantinopel percaya kepada Yesus, dia menyuruh orang menghitung tahun kelahiran Yesus sebagai tahun 0. Begitu. Dan kita tahu ada spread waktu di situ sekitar 4 sampai 6 tahun. Sedangkan yang disebut Yohanes adalah waktu yang terakhir, bukan dari sejak Yesus dilahirkan yang disebut sebagai zaman roh itu, tetapi mulai dicurahkannya Roh Kudus dan gereja lahir di situ. Itulah zaman roh. Jadi walaupun sekarang kita sudah 2013, saudara, kira-kira di sini kita tahu bahwa peta zaman ini masih tetap relevan. Itu sebabnya generasi penerus bertanya, apakah masih relevan? Bahkan saya lihat yang sudah tua juga, yang waktu di sekolah Alkitab sudah terima pelajaran ini, bertanya apakah masih relevan. Saya katakan sangat relevan. Sebab tahun 0 bukan dimulai di sini, saudara, zaman roh itu. Bukan, tetapi sejak Roh Kudus dicurahkan. Itu saja sekilas bahwa pelajaran peta zaman masih relevan, dan juga pelajaran eskatologi menggunakan rentang waktu yang disebut akhir zaman adalah sebuah rentang waktu, bukan titik waktu. Kita mengerti di sini. Kita langsung ke berikutnya. Jadi kita lihat akhir zaman adalah sebuah durasi waktu sejak Yesus disalib, tepatnya sejak Roh Kudus dicurahkan sampai Yesus datang kedua kali, bukan sejak Yesus dilahirkan. Terus, nah, kita tahu saudara bahwa pelajaran eskatologi itu menyangkut tanda-tanda zaman yang saya sudah jelaskan tadi, meliputi tanda-tanda kedatangan Yesus, saat kedatangan Yesus, dan setelah kedatangan Yesus. Itulah rentang waktu yang kita pelajari dalam pelajaran eskatologi. Nah, kalau Yesus mengajar dalam Matius 24 tentang tanda-tanda zaman, misalnya adanya penyesat-penyesat, terus perang, deru perang, kelaparan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita pelajari kitab Wahyu, lebih rinci dan detail lagi tentang tanda-tanda zaman. Nah, saudara, kalau saudara nanti pelajari pembukaan 7 meterai, peniupan 7 sangkakala Allah, dan kedatangan Yesus kedua kali, ini meliputi tanda-tanda dan saat serta setelah kedatangan Yesus kedua kali. Jadi dengan mempelajari eskatologi dari tiga kejadian ini yang seringkali disebut sebagai triple seven itu, ini sangat menolong kita untuk mengerti pelajaran eskatologi. Ada banyak orang menganggap pelajaran eskatologi pelajaran yang rumit. Sebenarnya tidak, sangat sederhana, saudara, kalau kita menguasai 3 hal ini atau triple seven ini. Nah, kapan ini terjadi dan bagaimana peristiwanya, ini bisa kita pelajari secara persis dalam kitab Wahyu. Coba kita lanjut sekarang. Nah, saudara perhatikan, triple seven itu meliputi 7
peristiwa sebelum kedatangan Yesus, saat kedatangan Yesus, dan setelah kedatangan Yesus. Nah, setelah kedatangan Yesus akan dicurahkan 7 cawan murka Allah, lalu di awan-awan akan ada penganugerahan pahala, kerajaan 1000 tahun, kemudian perang Gog Magog, langit dan bumi yang baru. Itulah yang terjadi setelah 7 cawan murka Allah dicurahkan. Sedangkan 7 meterai Allah dan 7 sangkakala yang Allah itu terjadi sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Jadi saat dan setelah kedatangan Yesus kedua kali adalah setelah dicurahkannya 7 cawan murka Allah ini. Itu sebabnya kalau kita pelajari 7 meterai dan 7 sangkakala, ini merupakan kronologis peristiwa yang mau tidak mau harus terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Itu sebabnya GPDI tidak goyah saudara dengan isu apapun. Seperti beberapa waktu yang lalu ada isu kan, suku Maya sudah kehilangan kalender sebab kalendernya habis. Isunya segera kiamat akan datang. Kita nggak goyah dengan hal ini. Yang tidak mengerti tentu akan bingung saudara. Tapi kalau kita mengerti ini, kita nggak akan goyah. Sebab tidak akan mungkin Yesus datang sebelum semua tanda-tanda yang dirinci dalam 7 pembukaan meterai Allah, 7 peniupan sangkakala Allah terjadi. Sebab di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 katakan bahwa Yesus tidak akan datang kembali ke dunia sebelum segala sesuatu dipulihkan. Jadi semuanya harus terjadi yang diberitakan oleh Yohanes itu. Jadi kalau kita pelajari ini, kita mau orang mau ngomong apapun kita nggak peduli, pasti firman Allah yang akan digenapi dulu. Gitu. Jadi bukan isu dan sebagainya. Jadi ini sangat mendasar dan perlu sekali dikuasai oleh jemaat dalam hal ini. Nah, bagaimana jemaat mau tahu kalau gembalanya nggak mengerti tentang hal ini? Begitu. Mari kita lanjut ya. Nah, sekarang saya gambarkan dalam bentuk visual, saudara, kronologis peristiwanya. Nah, saudara lihat, terus. Oke. Ini kronologis. Nah, jadi 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka itu kalau kita terapkan dalam peta zaman, disposisinya seperti ini. Sebenarnya saudara, kalau kita mau gambar yang komprehensif, salib ini jauh ya saudara, sangat jauh sekali. Sebab kita tahu kapan penggenapan meterai yang pertama ini ketika dibuka, begitu. Jadi harusnya gambarnya jauh ya, salib ini jauh ke belakang sini. Kalau kita mau gambar yang tepat, maksud saya begitu. Tapi karena medianya kecil ya saya gambar apa adanya seperti ini. Tapi beginilah kira-kira susunannya. Dibuka meterai pertama, disusul meterai kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, setelah meterai keenam dibuka, tidak langsung meterai 7, tetapi ada sebuah peristiwa di sini yang kita bisa lihat peristiwanya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kalau Bapak Ibu perhatikan Wahyu pasal yang ke-6, secara beruntun meterai demi meterai itu dibuka 1 sampai 6. Tetapi setelah 6 tidak langsung meterai ke-7, tetapi didahului dengan pasal yang ke-7 kitab Wahyu. Kalau ada Alkitab di tangan Bapak Ibu bisa lihat itu. Wahyu pasal 7 ada pemisahan di situ. Pemisahan dari pasal 7 yang terbagi dalam 2 perikop. Perikop pertama ayat 1 sampai 8 berbicara tentang 12
suku Israel diwakili oleh 12.000, lalu mereka dimeteraikan. Yang buat gereja kita itu adalah bagian dari gereja sempurna. Sedangkan ayat yang ke-9 sampai seterusnya itu berbicara tentang orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Jadi pasal 7 di sini akan terjadi nanti pemisahan. Gereja sempurna dan tidak sempurna. Gereja sempurna nanti akan masuk dalam penggenapan meterai ke-7, yaitu pernikahan gereja dengan Kristus. Sedangkan gereja sempurna tidak akan mengalami pengalaman meterai ke-7 itu. Mereka yang digambarkan dalam Matius 25 berdiri di luar mengetuk pintu, dan menurut Wahyu pasal yang ke-7 mereka sebagai orang-orang yang tidak dikenal. Enyahlah daripadaku pembuat kejahatan, padahal mereka adalah juga ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mengusir setan, bernubuat dan sebagainya. Nah, setelah meterai ke-7 disusul sangkakala 1, 2, dan 3. Ini di luar atau sebelum masa pemerintahan antikristus. Jadi saya menempatkan ini pun bukan sembarangan, saudara. Tidak, tetapi sesuai dengan firman Allah. Nah, yang keempat, sangkakala keempat ini tepat di saat dimulainya pemerintahan antikristus. Karena disitulah penyingkiran gereja. Kalau Bapak Ibu melihat dalam Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 dan 12 tentang penyingkiran gereja digambarkan itu dalam penggenapan sangkakala yang keempat. Seekor raja wali terbang di udara dan menyerukan 3 kali seruan celaka. Lalu dijelaskan lebih jauh dalam kitab Wahyu, seruan celaka itu merupakan sangkakala ke-5, ke-6, dan ke-7. Dalam terjemahan lama dipakai kata why, tetapi dalam terjemahan baru dipakai kata celakalah. Lalu kemudian saudara, setelah sangkakala ke-7 ini peniupan, merupakan panggilan di mana Yesus akan datang di awan-awan, di angkasa. Orang-orang percaya dibangkitkan, orang-orang yang masih hidup yaitu gereja sempurna diubahkan, lalu kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa menurut 1 Tesalonika. Sesudah kita di angkasa, barulah dicurahkan cawan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah cawan yang ke-6 ada terjadi perang Harmagedon. Baru disusul dengan cawan yang ke-7, penuntasan hukuman. Begitu. Nah, ini saudara sangat menolong kita dalam mempelajari kitab Wahyu. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu, kita lihat kejadiannya, kita bisa masukkan di sini. Kita tahu bahwa kitab Wahyu tidak ditulis secara beruntun ya. Kita bisa melihat kedatangan Tuhan itu di pasal yang tertentu, nanti di pasal lain juga berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kadang-kadang kita jadi bingung. Tetapi dengan melihat penataan ini, penempatan ini sangat menolong kita sekalian. Saudara perhatikan, seharusnya cawan-cawan ini ditulis atau digambarkan berjejer ke sini secara horizontal. Tetapi untuk menjelaskan bahwa momentum ini terjadi saat Yesus datang, jadi saya gambarkan ke atas. Itu sebabnya dalam buku Pendeta Ahmadi dikatakan bahwa hari-hari kedatangan Tuhan itu bukan satu event, satu kejadian, tetapi merupakan kejadian yang berturut-turut. Dipakai kata dalam bahasa Inggris days, jadi hari-hari panjang, bukan hanya satu hari, satu ketika, satu saat, tetapi berlangsung. Jadi ini perlu penguasaan ini. Nah, tentang kapan peristiwanya ini terjadi, dibuka, digenapi, lalu kira-kira kita sedang dalam penggenapan pembukaan meterai yang keberapa, jelas itu sangat
sangat nyata dan bisa kita sesuaikan dengan kondisi zaman di mana kita hidup sekarang ini. Kalau saya punya estimasi kita dalam penggenapan meterai yang keempat ini, dan sedang berangkat masuk ke meterai yang kelima. Sebab meterai yang keempat menekankan tentang epidemi, sampar, wabah penyakit. Dan tiap-tiap meterai ini kalau dibuka skalanya global, skalanya mendunia. Dan penyakit apa yang merupakan sampar yang mendunia? Kita tahu bahwa itu HIV AIDS, bukan? Tidak ada satu negara pun yang mengklaim bahwa mereka katakan negara kami bebas AIDS, bebas HIV. Dan itu ada di setiap negara. Bahkan sekarang kita melihat tendensinya semakin hebat. Siapa atau negara mana yang bisa berantas narkoba, yang menjadi salah satu penyebab berjangkitnya penyakit ini, yang sampai sekarang belum ada obatnya, hanya mencegah atau menahan laju dari perkembangan virus AIDS ini. Demikian pun dengan perselingkuhan, kita lihat saudara, seks ya, hubungan seks berganti-ganti itu sudah sangat marak sekali, dan itu salah satu penyebabnya. Jadi tidak ada yang bisa membendung ini. Ini hanya sekilas saja saya gambarkan, dan pada umumnya mungkin itu bisa kita pelajari lebih jauh. Nah saudara, masih digambar, yang jadi krusial seringkali saudara adalah bahasan meterai pertama. Selain itu juga pemisahan di sini. Ada gereja-gereja sudah tidak lagi membahas tentang pemisahan, juga penyingkiran dan pengangkatan. Ini dua momentum yang berbeda, sangat berbeda. Tetapi kita lihat ada ajaran-ajaran baik mereka yang memegang faham pre-tribulation atau mid-tribulation, mereka mengacaukan ini, dan mereka tidak lagi memberi pengajaran tentang adanya penyingkiran. Bahkan mereka membuat jemaat terlena. Apa? Ajaran mereka katakan, semua orang yang percaya kepada Yesus, pokoknya percaya kepada Yesus akan diangkat di sini nih. Kalau mereka ajarannya pre-tribulation. Kalau yang mid-tribulation nanti ini dibagi dua. Sebab mereka katakan 7 tahun itu dibagi dua, 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua, begitu. Ini yang jadi polemik ya, dari berbagai gereja-gereja aliran Pantekosta yang percaya akan pelajaran yang mengajarkan pelajaran eskatologi. Selain itu juga yang menjadi krusial adalah masa pemerintahan 3,5 tahun. Sampai sekarang GPDI tetap percaya bahwa masa pemerintahan antikris bukan 7 tahun, tapi 3,5 tahun. Oh, katanya itu dari Daniel 9 dan sebagainya. Justru Daniel 9, saudara, ayat 24 sampai 27 meneguhkan masa pemerintahan antikris itu bukan 7 tahun, tapi 3,5 tahun. Gitu. Nah, mungkin ini sedikit aja yang akan kita korek supaya kita memantapkan bahwa doktrin GPDI nggak berubah. Ada pendeta-pendeta yang katakan, wah pimpinan kita juga mulai bingung nih katanya, mana yang mau dipegang? Saya katakan tidak. Tidak, sama sekali tidak. Nah ini tujuannya simposium ini, ketika saya tanya kepada Pak Lefran, dia memberi arahan seperti ini. Bahwa GPDI tetap mantap dengan doktrin yang selama ini kita pegang. Amin. Itu yang kita pegang. Yuk kita lanjut sekarang. Nah, yang pertama, pembukaan 7 meterai Allah, peniupan 7 sangkakala, ini merupakan tanda-tanda ya. Sedangkan yang kedua, pencurahan cawan murka Allah itu akan terjadi setelah Yesus datang di angkasa, begitu. Jadi ini merupakan tanda-tanda. Ini tidak akan meleset. Pasti Tuhan akan genapi sebelum Yesus datang kedua kali. Itu sebabnya kita nggak perlu
Risau orang katakan, wah ada gejala ini, Yesus mau datang ini tahun depan. Enggak, saudara. Sebab sebelum Yesus datang kedua kali pasti ada masa 3,5 tahun dan sebagainya dan sebagainya. Kejadian-kejadian ini akan digenapi dulu. Kita lanjut. Nah ini yang saya singgung tadi, bahwa Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi semua harus dipulihkan, firman Allah harus digenapi dulu, baru Yesus datang. Jadi Yesus tidak akan turun dari surga ke angkasa, kemudian nanti perang Harmagedon berjejak di bumi sebelum segala sesuatunya digenapi. Lanjut. Oke, tadi sudah dijelaskan. Jadi, saudara, kalau kita pelajari tentang tanda-tanda yang kita bisa pelajari dari 7 meterai dan 7 sangkakala, ada yang sudah digenapi, tetapi ada yang belum. Lalu saya tadi singgung sedikit, saya mempunyai keyakinan ya, dari estimasi apa yang terjadi dan kita lihat di dunia, kita sudah menggenapi sangka pembukaan meterai pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang kita sedang genapi puncak-puncaknya. Sebab katanya kalau kita melihat kasus HIV/AIDS itu seperti kita lihat top iceberg katanya, lihat gunung apa, puncak gunung es yang hanya kelihatan atasnya, tetapi sebenarnya permukaannya yang tidak terlihat itu besar sekali. Seorang pembicara ketika KSP di Batu Malang, dia katakan tentang fenomena ini. Kalau kita melihat di sebuah kota, misalnya katakanlah Manado, lalu Departemen Kesehatan menyelidiki dan berkata ada 50 orang mengidap, sudah terjangkit virus HIV dan sekian yang sudah terkena penyakit AIDS. Pakar ini katakan jumlah realnya seharusnya masih ditambah 0, 2 di belakang. Gitu. Jadi kita benar-benar sedang dalam puncak penggenapan ini. Lalu kita mau menyeberang ke meterai yang kelima, yaitu aniaya. Nah seringkali menurut pemikiran kita, mana mungkin sih di Amerika bisa aniaya, ada aniaya. Di Eropa bisa aniaya, mereka kental sekali dengan faham demokratisnya. Mana mungkin bisa ada aniaya. Tapi perhatikan, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berpegang kepada firman Allah teraniaya di situ. Ketika saya duduk bersama makan pagi sebelum mengajar di sekolah kita bersama ngobrol, dia cerita tentang hal ini. Dan dia sebagai orang yang berpegang hidup sesuai firman Allah rasa teraniaya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Seperti Pak Wakari tadi malam katakan, sudah 12 negara bagian saudara di Amerika yang terima hubungan sejenis dan itu diberkati di gereja tentang pernikahan sejenis. Dan dengan wajah yang sangat sedih, Pendeta Broadland katakan, ternyata negara bagian dia, California, Washington State maksudnya, adalah negara bagian kedua yang menerima pernikahan sejenis. Dia merasa teraniaya dan peraturan-peraturan lain. Jadi aniaya di sini, saudara jangan pikir seperti orang Kristen dianiaya di Indonesia atau di Afghanistan dan sebagainya, tetapi ada aniaya yang bentuknya roh dan jiwa. Ketika firman Allah itu dilecehkan begitu rupa. Jadi kita sedang dalam penggenapan ini. Jadi ada yang sudah digenapi, tetapi ada yang belum digenapi. Yuk kita lanjut. Nah, ini berbagai tafsiran yang menjadi bahan perdebatan atau polemik ya. Jadi kita harus akui saudara, pelajaran eskatologi ini adalah pelajaran yang debatable ya. Bisa diperdebatkan itu sebab berbagai tafsiran saudara bisa kita lihat, bisa muncul itu. Terus
Sudah. Kita pindah ke poin yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat tentang pembukaan ketujuh meterai Allah. Meterai yang pertama, secara cepat saja, saudara lihat saya tempatkan di sini. Ini dibukanya meterai pertama. Lalu, oke, lanjut. Apakah bentuknya meterai yang pertama? Meterai yang pertama, saudara, gereja kita menolak kalau ini disebut kuda putih itu sebagai antikris. Ada beberapa catatan kenapa kita menolak hal ini, saudara. Ya, ini yang saya sebut sebagai debatable itu. Sebab ada beberapa gereja menerjemahkan ini sebagai antikris. Yuk, kita cepat saja. Nah, ada beberapa hal yang kita jadikan acuan kenapa menolak. Mulai dari warna putih, lalu yang keempat, saudara, dalam Wahyu 19 ayat 11, Yesus datang juga digambarkan, dia datang menunggang kuda putih. Jadi kita yakin, saudara, bahwa kuda putih di sini bukan antikris. Baru-baru dalam pertemuan Dewan Guru di Sekolah Alkitab, Pak Mande menyinggung, saudara, Sekolah Alkitab BJ maksud saya. Dia menyinggung, kalau kita lihat disposisi dari Wahyu pasal 6, sebelumnya kita melihat Wahyu pasal yang kelima, Yohanes saat melihat meterai itu dalam kondisi tertutup, dia menangis karena nggak ada yang bisa membuka. Tapi ada orang tua katakan, jangan kamu menangis, singa dari Yehuda yang akan buka itu. Dan dia disebut, dia yang menang dan akan menang. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 1, pasal 6 ayat 1 dan 2, kuda putih ini akan menang dan merebut kemenangan. Kalau memang itu diterjemahkan sebagai antikris, berarti antikris akan menang dan terus menang. Sebab kata menang di sini bersifat progresif, menang, 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 dan terus menang. Kita tahu antikris bukan pemenang, dia pecundang. Memang untuk sementara waktu dia seolah menjadi penguasa dunia, tetapi dia akan kalah waktu Yesus datang kedua kali. Itu sebabnya kita tidak bisa terjemahkan kuda putih sebagai antikris, saudara. Selain itu, dilanjut. Nah, coba perhatikan. Kalau kita terjemahkan di sini adalah antikris, sementara saya berkata bahwa ini sudah digenapi, 2 sudah digenapi, 3 digenapi. Kita dalam puncak penggenapan sudah mau masuk, bahkan mungkin sudah masuk, ya, meterai yang kelima. Kalau ini sudah digenapi, saudara, berarti oknum antikris sudah ada dong. Kalau sudah digenapi, kalau ini kita terjemahkan antikris. Kalau sudah digenapi, kita bertanya, sekarang mana antikrisnya? Begitu. Sebab sekali lagi, saudara, meterai ini akan digenapi dalam skala dunia, ya. Jadi kita tanya, mana antikrisnya? Nah, antikris baru akan dinyatakan nanti di sini setelah gereja disingkirkan. Kejatuhannya ketika sangkakala yang ketiga ditiup. Begitu. Sebagai batu yang besar katanya, absintus yang jatuh dan memahitkan dan sebagainya, saudara. Sebab dalam 1 Tesalonika dikatakan antikris itu belum dinyatakan sampai yang menahannya disingkirkan. Siapa yang menahan? Adalah gereja. Jadi antikris tidak akan muncul sebelum gereja disempurnakan dan disingkirkan ke padang gurun. Begitu. Jadi kita tidak bisa terima kalau meterai yang pertama disebut sebagai antikris. Oke, kita lanjut. Nah, kuda putih
menurut faham kita, saudara, keyakinan kita, ini adalah pemulihan pekerjaan Roh Kudus dalam gereja Tuhan untuk pemberitaan Injil yang dilakukan oleh gereja sampai pada akhirnya apa yang Yesus nubuatkan, Matius 24 ayat 14, di mana Injil akan diberitakan ke seluruh dunia digenapi. Nah, kenapa saudara ini harus dipulihkan? Nah, kita tahu tentu sejarahnya. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tahu sejarah gereja tentu mengerti tentang hal ini, bukan? Bagaimana kondisi ini? Coba kita lanjut. Ini sejarah gereja mengisahkan bagaimana, saudara, setelah gereja berkembang begitu rupa dan penguasa dunia di bidang militer, yaitu kerajaan Romawi, saudara, kaisarnya percaya kepada Yesus, maka saudara, kita lihat pemberitaan Injil mulai mengalami penurunan. Sebab tidak ada lagi aniaya, penguasa sudah jadi orang Kristen, otomatis negara-negara jajahannya jadi percaya kepada Yesus, walaupun tidak lahir baru, karena penguasanya percaya, ikut-ikutan jadi percaya, maka terjadi, saudara, kesuaman. Kita lihat di situ. Berita Injil tidak lagi diberitakan oleh kuasa Roh Kudus. Karena secara otomatis, katakanlah begitu, orang jadi percaya. Tetapi setelah, saudara, meterai yang pertama digenapi, maka pelayanan pemberitaan Injil oleh kuasa Roh Kudus kembali terjadi itu. Yuk kita lanjut. Kapan kira-kira meterai yang pertama, yaitu kuda putih, dibuka, digenapi? Kita lihat kisah tentang sejarah gereja, bukan? Coba, saya hanya sekilas saja menggambarkan ini. Tolong diklik lagi. Jadi setelah terjadi kesuaman, ketika meterai pertama ini dibuka dan Roh Kudus bekerja lagi di dalam gereja, maka saudara, gereja mulai memberitakan berita firman Allah yang selama ini Injil, saudara, disembunyikan oleh gereja yang menguasai, oleh pemerintah yang menguasai gereja. Kita tahu bahwa gereja saat itu, saudara, melarang orang untuk memiliki Alkitab. Ajaran-ajaran firman Allah diselewengkan. Nggak etis kan kalau kita tunjuk gereja mana itu, tapi pada umumnya kita mengerti gereja apa seperti itu. Yang seperti itu. Tetapi ketika dipulihkan kembali pekerjaan Roh Kudus dalam gereja, gereja memberitakan firman Allah dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa lihat fakta yang pertama, yaitu fakta firman Allah, di mana Daniel disuruh memeteraikan, saudara, kitab yang terpetai itu sehingga orang tidak bisa mengetahuinya, tetapi itu akan dibuka katanya di akhir zaman. Kapan kira-kira dibukanya? Nanti kita lihat sedikit saja. Terus oke, ini kira-kira ditulisnya 1 Yohanes di akhir zaman. Jadi Daniel sudah melihat, saudara, di zaman anak, kalau kita melihat dispensasi, tapi penggenapan ini akan dilihat akan digenapi di zaman Roh Kudus, di zaman akhir, zaman gereja, zaman roh. Ya, kapan tepatnya nanti kita bisa lihat sebentar gambarnya, saudara. Lanjut. Nah, Daniel kira-kira hidup di sini. Tapi menurut firman Allah itu akan digenapi, saudara, di akhir zaman, yaitu di rentang waktu ini. Nah, permasalahannya selama rentang waktu 2000 tahun ini, kapan kira-kira tepatnya, saudara? Tepatnya adalah saat dibukanya ke-7 meterai, tepatnya
meterai pertama. Itulah saat meterai-meterai itu dibuka dan dipulihkannya kembali pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja, sehingga gereja tidak lagi menyimpan firman Allah, tetapi firman Allah itu diberitakan, bukan sekedar diberitakan, tetapi diberitakan oleh kuasa Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh para murid ketika zaman gereja mula-mula di sini. Ya. Mari kita lihat berikutnya. Iya. Jadi akan digenapi di akhir zaman, di rentang waktu ini. Tapi kapan tepatnya, nanti kita bisa lihat ini. Ya, ini kira-kira meterai. Nah, jadi ada rentang waktu. Coba ditarik mundur lagi. Oke, saudara, kita bisa tempatkan di sini. Sebab menurut Daniel katakan itu akan digenapi di akhir zaman. Tapi rentang akhir zaman kan sekian. Coba diklik. Nah, di mana kita tempatkan? Kira-kira tanda tanya di situ, bukan? Mari kita pelajari lebih jauh lagi. Fakta sejarah firman Allah dan sejarah gereja memberi penjelasan kepada kita kapan meterai pertama dan meterai lainnya digenapi dibuka. Kita lihat ini. Puncak kegerakan besar terjadi pada saat Kaisar Konstantinopel menerima Yesus sehingga seluruh negara jajahan Romawi menjadi Kristen. Ini Kristen otomatis, bukan Kristen lahir baru. Disinilah terjadi kesuaman gereja, awal dari kesuaman gereja itu. Terus, karena tidak ada lagi perlawanan aniaya terhadap gereja, kita lihat perlahan tetapi pasti Injil tidak diberitakan lagi. Bahkan negara menjadikan gereja sebagai sumber devisa untuk mendapatkan dana. Apa? Pengampunan dosa dulu harus bayar kan? Begitu. Lalu ada hukum-hukum yang diperjualbelikan. Kalau kita beli, saudara, hukum ban, namanya hukum ban itu katanya, kita bisa beli dengan harga yang tinggi. Sesuai dengan harga itu, maka rentang waktu dosa kita yang kita lakukan sekian tahun akan terhapuskan itu. Jadi gereja dimanfaatkan begitu rupa. Jadi gereja dampaknya tidak lagi berdiri di atas firman Allah. Jemaat tidak lagi diizinkan memiliki Alkitab. Gereja tidak memberitakan Injil sepenuh. Dan ini berlangsung dari sejak abad 5 kira-kira sampai abad 15. 1 milenium gereja tertidur. Tidak ada pemberitaan Injil. Firman Allah disembunyikan begitu rupa. Sangat menyedihkan. Sampai terjadi akhirnya, saudara, kita lihat ada zaman reformasi dan sebagainya. Lihat catatan sekilas saja. Ini titik terang ya, ketika seorang pemuda namanya John Wycliffe, seorang mahasiswa cerdas di Universitas Oxford, dengan tulisan tangan dia terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Diam-diam saudara ini, lalu pada abad 15 muncul penemu mesin cetak namanya Gutenberg ini, saudara. Kemudian hasil terjemahan John Wycliffe ini mulai dicetak dan Alkitab secara diam-diam mulai menyebar. Tentu ini bertentangan dengan polisenya pemerintah. Jemaat mulai memiliki Alkitab dan membaca Alkitab. Nah, disitulah titik terang kelihatan bahwa kebenaran selama ini disembunyikan. Gereja selama ini beroperasi dengan cara yang sangat bertentangan dengan firman Allah. Terus terjadi gerakan reformasi. Lanjut saja cepat.
Oke, gerakan iman, bapak-bapak pada umumnya sudah sangat menguasai ini, yaitu John Calvin. Kemudian gerakan reformasi, ini abad yang ke-16, saudara, sebab itu terjadi pada tahun 1517, ya, Martin Luther. Jadi ini sudah masuk dalam abad 16. Terus gerakan baptisan, lalu gerakan penginjilan dan hidup suci yang dipelopori oleh John Wesley. Terus pelayanan kasih, penginjilan, kesembuhan ilahi oleh gereja-gereja yang ini oleh William Booth dan sebagainya. Lalu ada tokoh-tokoh yang kemudian muncul, Charles Finney, D.L. Moody dan sebagainya, sehingga Injil terus diberitakan. Dan puncaknya, saudara, gerakan baptisan Roh Kudus. Ini terjadi kurang lebih tahun 1901 di Topeka. Sejarah Pentakosta juga ambil bagian dalam hal ini, bukan? Nah, mulai munculnya gereja Pentakosta di Indonesia itu tahun 1921. Inilah awal dari pembukaan meterai yang pertama itu. Gitu. Jadi sudah masuk dalam bilangan abad yang ke-20 sebenarnya tahun ini, ya. Terus bisa dilanjut. Nah, kira-kira inilah pergerakan berita Injil itu. Saudara, lihat. Ini tahun dimulainya pekerjaan Roh Kudus. Murid-murid memberitakan firman Allah dengan kuasa Roh Kudus sampai gereja luar biasa saat itu. Di tahun 200-an katanya hampir seluruh pemimpin-pemimpin negara di dunia sudah dengar berita Injil. Tetapi sampai tokoh kaisar yang percaya kepada Yesus itu menguasai, dan itu kemudian percaya kepada Yesus dan Injil dikuasai oleh negara, lalu menjadi agama negara, disembunyikan Injil ini. Inilah terjadi penurunan dan titik nadirnya abad ke-5. Saya harus jujur ya, saya ambil gambar ini dari pendeta Willy Saera. Dia sampaikan tulisan ini di Pusaka Rohani, dulu saya mengutip itu. Oke, titik nadirnya. Dan kemudian terjadilah pemulihan yang saya gambar dengan C itu. Mulai dari John Wycliffe dan sebagainya, terus, dan disinilah kira-kira abad tahun 1901, abad ke-20. Di mana pekerjaan Roh Kudus bekerja lagi begitu rupa, dan Injil terus diberitakan sampai nanti ini digenapi, saudara semuanya. Masih ada waktu buat saya. Baik, kita lanjut dengan berikutnya. Nah, saudara, yang jadi debatable juga ini adalah pemeteraian gereja, sehingga kita percaya adanya gereja sempurna dan gereja yang tidak disempurnakan. Satu waktu saya diundang di seminar di satu tempat, saudara, saya nggak usah sebut saja ya tempatnya. Sesudah saya menyajikan sajian ini, ada seorang hamba Tuhan senior, nggak ada itu 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, kita ini terima anugerah dan sebagainya, kita pasti diselamatkan. Saya jadi, dan orang itu adalah justru pembina saya dulu ketika saya TC. Dia pembina, dia lulusan sekolah kita Batu, saudara, tapi nggak tahu kok jadi pemikirannya jadi begitu rupa. Dia katakan, itu sebabnya kita percaya, saudara, bahwa ada gereja yang disempurnakan dan tidak disempurnakan. Itu. Coba kita lihat tentang hal ini sekilas saja. Nah, tadi saya jelaskan disposisi dari pekerjaan pembukaan meterai. Sesudah meterai yang ke-6, tidak langsung meterai ke-7, karena akan ada peristiwa ini, saudara, peristiwa pemeteraian. Apakah peristiwa pemeteraian itu?
Kita lihat sekilas. Bisa dilanjut? Ya. Nah, kira-kira posisinya di sini kalau kita terapkan dalam gambar. Inilah peristiwa pemeteraian itu. Ini merupakan penggenapan dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Nah, kalau Bapak Ibu membuka Wahyu 7 ayat 1 sampai 8, ini yang seringkali saya katakan sebagai menjadi debatable. Kenapa? Karena jelas ditulis di situ bahwa yang dimeteraikan adalah 12 suku Israel yang masing-masing suku diwakili oleh 12.000 orang. Jadi secara nyata jelas ditulis itu 12 suku Israel. Sehingga banyak yang menerjemahkan ini bahwa inilah hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai di akhir zaman, yaitu hamba-hamba Tuhan dari kalangan orang-orang Yahudi. Begitu. Mereka percaya itu. Mereka lah yang akan lakukan gerakan pemulihan di akhir zaman, yaitu hamba-hamba Tuhan dari kalangan orang Yahudi. Mengatakan demikian. Tapi kita menolak ini dengan beberapa alasan. Coba kita lihat, saudara. Lihat gambar dulu soal pemeteraian ini. Sampai di sini gereja akan dipisahkan. Gereja sempurna dan gereja tidak sempurna. Saudara, gereja yang sempurna inilah yang akan dimeteraikan, dan ini tidak dimeteraikan. Gereja yang tidak sempurna. Inilah terjadi pemisahan yang seperti banyak digambarkan oleh Yesus. Salah satu di antaranya Matius 25. 5 garis bijak dan 5 garis bodoh. Terus dikit. Titik. Ya. Lihat saudara. Wahyu 6 ayat 1 sampai 17, Materai 1 sampai 7, 6 dibuka secara berturut-turut, tapi sampai di sini kita lihat tidak dilanjut, tetapi diselingi dengan ini. Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Inilah peristiwa pemeteraian itu. Terus Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 penjelasan tentang orang yang dimeteraikan. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 orang yang tidak dimeteraikan. Siapa tidak dimeteraikan? Lihat ayat 14. Mereka adalah orang yang keluar dari kesusahan besar. Kita tahu bahwa yang dimaksud kesusahan besar itu adalah masa antikristus. Baik. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 19, Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam jemaat harus ada perpecahan. Yang dikatakan disebut perpecahan oleh Paulus sebenarnya lebih tepat dipakai kata pemisahan. Nah, kita tahu bahwa Korintus, saudara, gereja yang jemaatnya terpecah, mulai dari pengkultusan kepada pelayan-pelayan Tuhan, bukan? Itu sebabnya ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, kelompok Kristus. Mereka juga berpecah dalam hal perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Kita tahu mereka lakukan perjamuan kudus, dilanjut dengan perjamuan kasih sebagai aplikasi perjamuan kudus itu. Mereka menjadi satu keluarga. Tapi yang terjadi di Korintus, saudara, mereka makan, yang kaya makan sendiri, yang miskin makan sendiri. Nah, karena kasus itulah Paulus berkata, memang harus terjadi perpecahan di antara kamu, tetapi perpecahan itu bukan perpecahan seperti di Korintus. Perpecahan itu karena untuk melihat mana yang tahan uji dan mana yang tidak tahan uji. Tentu yang dimaksud tahan uji di sini adalah gereja yang berkualitas, gereja sempurna dan yang tidak sempurna. Jadi ada perpecahan, pemisahan. Lanjut. Tujuan pemisahan, Paulus katakan untuk melihat tahan uji, berkualitas. Nah,
tentang pemisahan, saudara, paling mudah ya, paling enak untuk kita memperhatikan Matius 25. Sebab pasal ini, satu pasal terdiri dari 3 perikop. Semuanya berbicara tentang pemisahan. Pemisahan domba dan kambing, pemisahan hamba yang bekerja di rumah tuannya, hamba yang baik dan jahat, dan pemisahan 10 gadis, 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Ini sebenarnya merupakan gambaran pemisahan yang terjadi dalam skala dunia dan juga pemisahan di dalam gereja Tuhan, dalam jemaat. Yuk kita lihat. Nah, lihat ini. Saudara, Matius 25 ayat 1 sampai 3. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Ini pemisahan di dalam gereja, saudara. Sebab mereka adalah orang-orang yang menantikan kedatangan mempelai. Ini berbicara tentang gereja, tapi terjadi pemisahan. Nah, demikian juga pemisahan hamba yang baik dan jahat. Ini pemisahan di dalam gereja. Ya, ini. Kita sama-sama ada di rumah Tuhan kita, bukan? Kita ini semua hamba, bukan? Kita bekerja di rumah yang besar, gereja lokal, baik itu dalam organisasi GPDI ataupun gereja lokal dalam pengertian gereja di mana kita melayani. Semua adalah hamba. Setelah Kristus kita tahu bahwa pelayan-pelayan itu tidak didikotomikan seperti pada zaman perjanjian lama, kan? Perjanjian lama yang namanya pelayan itu hanya imam dan orang Lewi. 11 suku lainnya bukan pelayan, tapi setelah Kristus semua kita adalah pelayan, hamba. Tapi hamba yang seperti apa? Ada hamba yang baik, yang mengembangkan talentanya, tapi ada hamba yang jahat yang menyembunyikan talentanya. Tapi lihat saudara, pemisahan dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini adalah pemisahan domba dan kambing. Ini pemisahan dalam dunia. Memudahkan ini saya gambarkan saja dalam bentuk gambar sekarang, saudara. Ya, terus saja. Oke. Nah, pelan-pelan. Oke, saudara. Kehadiran Yesus di dunia ini terjadi pemisahan, memisahkan. Walaupun warna kulit berbeda, status kebangsaan berbeda dan sebagainya, tapi di mata Tuhan manusia hanya dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kawanan domba orang percaya dan kawanan kambing orang tidak percaya. Nah, seringkali ada gembala mengajarkan keliru di sini, saudara. Kita khotbahkan ini bahwa untuk kita diterima masuk ke dalam kerajaan kita harus berbuat baik. Penekanannya pada perbuatan baik. Kalau gereja cuma menekankan ini, maka kekristenan nggak beda dengan Buddha, dengan Islam yang penekanannya perbuatan baik. Tapi sebenarnya ini berbicara tentang posisi. Kita menjadi kawanan domba karena kita terima Yesus. Nah, kalau kita terima darah anak domba Allah sebagai DNA kita, maka kita akan menyatakan mengekspresikan saudara sifat Kristus, yaitu kasih. Jadi perbuatan baik itu merupakan dampak dari kita menerima Yesus. Jadi penekanannya bukan perbuatan baiknya. Kristen berbeda, saudara, dengan agama-agama lain. Yang membedakan karena Kristus. Yuk kita lihat gambar lebih jauh, saudara. Perhatikan, akan terjadi pemisahan di dalam gereja. 5 gadis bijak dan hamba yang baik di sini. Itulah kategori gereja sempurna itu. Sedangkan di sini ada 5 gadis bodoh dan hamba yang jahat.
Jadi Matius 25, saudara, sebenarnya bisa kita gambar menjadi satu kesatuan. Gambarnya adalah seperti ini. Tolong klik berikutnya. Inilah Matius 25, saudara. Jadi pemisahan itu ada, begitu. Nah, seringkali kan kita pilah-pilah perumpamaan dalam Matius 25 ini sebenarnya merupakan satu kesatuan. Kita dulu sama-sama di dunia yang sama, bukan? Kita, puji Tuhan, kita dipisahkan jadi kawanan domba karena kehadiran Kristus. Kita terima Yesus, begitu. Kalau tidak terima Yesus, jelas dalam perumpamaan ini kawanan kambing ini akan masuk dalam siksa yang kekal, yang tidak lain adalah neraka yang kekal. Tapi kita lihat ada perumpamaan lain, 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, hamba yang baik, hamba yang jahat. Ini pemisahan di dalam gereja. Nah, ini saudara sangat penting untuk nanti penyingkiran itu, yang juga menjadi debatable, gitu. Itu sebabnya kita percaya ada pemisahan. Ada yang masuk masa antikris, ada yang disingkirkan ke padang gurun. Inilah gambaran Matius 25 tentang pemisahan. Jadi pemisahan yang digenapi dalam Wahyu pasal 7 itu harus terjadi, akan terjadi. Nah, kita tahu Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, saudara, itu bukan Israel secara jasmani, tapi itulah Israel rohani. Ada beberapa catatan tentang hal ini, mungkin kesempatan ini saya hanya beri sekilas saja. Kita pertama lihat dari sejarah. Ketika setelah Salomo, kerajaan Salomo, maka saudara, dua negara ini, Israel dan Yehuda ini, saudara, terpecah. Kemudian Israel ditawan ke Babel, tapi kembali. Namun 10 suku, yaitu kerajaan utara, ditawan ke Asyur dan tidak pernah kembali. Itu sejarah, itu Alkitab menjelaskan tentang hal itu. Jadi kalau ada suku-suku yang tertinggal, itu adalah sisa-sisa dari orang-orang yang tidak dibawa ke Asyur. Itu sebabnya mereka tidak tahu sekarang jadi bangsa apa, ya, begitu. Kalau saya lihat, saudara, di Iran, di Irak itu agak ada agama Yahudi, ya, mereka berpegang itu. Saya jadi curiga, jangan-jangan Iran, Irak itu mungkin ada, sebab daerah situlah Asyur itu, bukan? Mungkin mereka adalah orang-orang Yahudi itu yang kemudian menjadi bangsa apa sekarang, jadi dengan kepercayaan apa. Ini cuma sekedar pemikiran, saudara. Ada yang berkata dan itu merupakan Denmark, ya, katanya. Negara-negara yang benderanya ada salib itu, saudara, atau St. George Cross kalau Inggris, itu dimungkinkan adalah keturunan Efraim dan Manasye, kan? Itu berbagai tafsiran. Tapi yang jelas firman Allah menjelaskan demikian. Lalu ada fakta firman Allah yang mengatakan bahwa yang menjadi bangsa pilihan sekarang ini bukan lagi Israel, karena Israel sudah menolak Kristus. Jadi bangsa pilihan adalah kita yang percaya kepada Yesus. Kita adalah 12 suku Israel secara rohani itu, gitu. Lalu kita diteguhkan juga dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 25. Kamu jangan sok pinter, katanya. Orang-orang Yahudi itu dikeraskan sampai nanti baru masa pemerintahan antikris lah mereka percaya kepada Yesus. Saat itu. Jadi mereka dikeraskan begitu rupa. Nah, kalau hubungannya dengan Daniel pasal yang ke-9, itulah yang disebut, saudara, kekejian itu, sayap kekejian. Setelah Yesus mati, mereka tetap, saudara, menggunakan bait Allah
untuk mengadakan ritual penyembelihan domba, korban darah. Di hadapan Allah ini merupakan kekejian. Sebab mereka menolak kematian Yesus, mereka tetap mengorbankan darah. Allah utus Jenderal Titus kan, bait Allah diratakan. Sampai sekarang bait Allah tidak dibangun. Tapi hati mereka, cita-cita mereka, walaupun mereka tidak menyembelih korban, keinginan mereka untuk mendirikan bait Allah di mata Allah ini merupakan kekejian. Itu sebabnya gereja kita juga tidak percaya bahwa bait Allah itu akan didirikan. Kenapa? Israel berganti dijajah sampai pada akhirnya kita lihat saudara, bait Allah di atas bangunan, bekas bangunan bait Allah didirikan 2 masjid, Al-Aqsa dan Al-Umar. Dan Al-Aqsa adalah masjid suci ketiga yang diakui oleh orang Islam sedunia. Yang pertama Mekah, yang kedua di Medina, dan yang ketiga Al-Aqsa di Israel. Jadi kalau utik itu saudara, itu bukan Islam Palestina yang marah, tapi Islam dunia, amatlah terlebih Indonesia. Kalau tidak sekarang, kalau tidak salah sekarang, kalau kita tur ke Israel, kita tidak diizinkan saudara untuk masuk ke kompleks masjid lagi sekarang. 2 kali terakhir saya ke sana bawa rombongan, kami gagal untuk masuk ke daerah itu. Kenapa? Sebab kalau kita mau masuk ke sana, di pintu harus ucapkan 2 kali syahadah dulu, baru diizinkan masuk. Jadi mau dibangun bait Allah itu sesuatu yang mustahil, karena cita-cita untuk membangun ini merupakan sebuah kekejian di mata Allah. Sampai katanya nanti di ujung, di atas sayap kekejian itu akan ada pembinasa, dialah antikris. Dan Israel kita percaya secara kebangsaan baru terima Yesus ketika lawatan atau penginjilan Musa dan Elia dalam Wahyu pasal yang ke-11. Jadi kita ingatkan, saya sudah harus berhenti. Sudah harus berhenti. Saya minta diingatkan. Masih ada lagi 3,5 tahun itu tadi saya singgung sedikit. Tinggal 1 lagi itu sih sebenarnya. Oke dah, ya saya serahkan kepada moderator. Ya, puji Tuhan. Jadi kita sudah mendengar uraian atau paparan dari doktrin eskatologi yang disampaikan oleh Bapak Yasmin Nandar, yang intinya di mana menegaskan kembali atau merefresh doktrin ini di kalangan kita untuk gereja Pentakosta yang dikatakan masih tetap eksis, tetap relevan dan alkitabiah, dan menghadapi fenomena-fenomena doktrin-doktrin eskatologi yang beredar selama ini. Jadi lewat uraian atau paparan dalam simposium ini kita memperoleh satu kesimpulan bahwa doktrin eskatologi GPD ini masih relevan dan eksis, dan kebenaran dijamin. Tetap eksis. Ya, saya kira itu, karena dalam simposium ini tidak ada pertanyaan, karena ini hanya penyampaian paparan atau mengingatkan doktrin kita. Waktu kita sudah habis dalam sesi ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Yasmin Nandar yang sudah menyampaikan materi eskatologi. Tuhan berkati. Saya nggak bawa makalah saudara, tapi kalau saudara mau silahkan, silahkan. Khususnya bagi pengajar eskatologi, makalah saya ini buku yang saya susun. Ini bukan karangan saya cuma menyusun saja. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Ada usul bisa? Ada usul. Bukan soal.
Iya, terima kasih. Selanjutnya kita akan break ya. Break sejenak, lalu kita akan masuk kembali setelah break, yaitu dengan materi yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.